Halo guys, sobat-sobatku yang terdidik semuanya. Kebayang sih emang susahnya jadi introvert. Karena gue sendiri itu orangnya introvert. Yang namanya introvert tuh memang punya banyak kelebihan dibandingin orang yang cuman banyak ngomong doang. Tapi gak bisa dipungkiri sih, emang introvert itu punya masalah. Terutama kalau harus banyak komunikasi sama orang lain, banyak interaksi sama orang yang gak dia kenal. Tapi kamu tahu nggak sih, kenyataannya tuh ada emang pekerjaan yang nggak mengharuskan seorang introvert itu banyak interaksi sama orang lain. Jadi di sini introvert bisa aktualisasi diri, tetap cari makan tanpa banyak keluar dari zona nyamannya. Ya itu tentu aja jadi impian banget kan buat kalian para introvert. Jadi kali ini gue bakal bahas buat kalian, teman-temanku yang introvert, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang paling cocok buat rekan-rekanku kalian ini yang seorang introvert. Jadi gue di sini tuh introvert, memang nggak kelihatan di kamera, tapi kenyataannya gue tuh emang introvert. Jadi di video ini gue bakal bahas pekerjaan-pekerjaan yang memang dari orang yang gue kenal itu kebanyakan introvert. Pekerjaan ini bukan pekerjaan sembarangan, tapi pekerjaan yang memang bagus masa depannya. Jadi buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Buat kamu yang kerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like videonya. Dan kalau kamu merasa konten ini bisa bermanfaat buat temenmu, jangan lupa buat kamu share juga ya. Oke, sebelum kita mulai video kali ini, kenalan dulu. Nama gue Bagus. Gue biasa bahas soal pendidikan, soal pilihan karir, soal investasi, soal bisnis, dan juga soal psikologi mindset. Jadi kalau kamu suka konten-konten macam ini, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Oke, daripada kelamaan ngomong, karena gue juga orangnya introvert, jadi kita mulai bahas aja ya. Pekerjaan-pekerjaan yang paling cocok buat kalian, para introvert. Jadi yang pertama ada software developer, ya, atau software engineer. Jadi intinya software developer ini orang-orang yang bergerak di belakang pembuatan software-software canggih yang sekarang kita temui, yang di startup, unicorn, dekakorn, atau apapun itu, atau bahkan cuma toko online biasa aja. Itu dibaliknya ada software developer, tim software development, itu termasuk software engineer yang kerjanya tuh kebanyakan coding. Jadi mereka kerjanya di depan komputer, bikin aplikasi sesuai sama bisnis proses yang dipinginin sama kliennya, dan mereka bikin itu aplikasi yang kebanyakan sih dikerjain sendiri. Biarpun mesti ada meeting rutin ya, supaya yang ngerjain di bagian ini sama di bagian ini itu nggak saling silang dan bisa kerjanya itu ya berguna buat satu sama lain. Jadi mereka meeting tuh ya sama orang-orang itu aja. Jadi kalau introvert itu kan sebenarnya nggak sebenci itu sama orang, tapi mereka itu nggak suka sama lingkungan yang baru. Tapi kalau sama orang yang mereka kenal itu biasanya nggak terlalu masalah. Dan itu biasanya software engineer itu timnya ya itu aja. Dan itu ya menyenangkan dan nyaman banget lah buat kalian para introvert tentu aja. Pekerjaan software engineer ini itu juga salah satu pekerjaan yang memang paling dicari sekarang ya, yang ahli-ahli terutama itu bisa digaji besar banget. Hampir semua perusahaan itu butuh aplikasi, dan yang bikin aplikasi ini ya para software developer ini kan. Terus yang kedua ada financial analyst atau analis keuangan. Ini tuh pekerjaannya memang lagi naik banget ya. Jadi mereka ini kerjanya menganalisa data-data keuangan dari perusahaan, juga kadang-kadang data ekonomi buat memastikan portofolio investasi yang mereka pegang itu berkembang, dan mereka menanamkan itu ke perusahaan-perusahaan yang memang punya kemampuan untuk berkembang ke depannya. Pekerjaan financial analis ini terutama buat yang lebih fokus ke data fundamental atau yang data perusahaan itu memang lebih banyak dikerjakan sendiri. Mereka ngembangin analisis mereka itu dari data-data yang udah tersedia tanpa mereka harus tanya. Ya cuman kadang-kadang mereka harus tukar pikiran, tapi kebanyakan juga itu sama orang-orang yang udah mereka kenal. Dan itu nggak jadi masalah kan buat introvert buat berkoordinasi atau ngobrol sama orang-orang yang udah biasa mereka ajak ngobrol. Jadi pekerjaan sebagai financial analyst ini tuh memang cocok banget buat para introvert. Tapi memang ya, kalau kamu udah jadi financial analyst yang tingkatannya tinggi, itu kamu bakal sering muncul di TV, terutama di IDX channel ya. Jadi itu otomatis kalau kamu udah jadi besar banget ya, otomatis kamu harus lebih sering muncul ke publik. Tapi secara umum sih, para financial analyst itu kerjanya ya sendirian sama tim mereka yang udah mereka kenal, nggak terlalu banyak
punya koordinasi dengan lintas orang-orang yang nggak terlalu mereka kenal. Cocok banget lah buat para introvert. Terus yang kedua ada akuntan. Jadi akuntan ini pekerjaannya kebanyakan sih pencatatan pembukuan. Jadi kerjaannya bener-bener nyatat pemasukan, pengeluaran dari perusahaan. Dan itu tuh ya pekerjaannya kan ya sendiri banget ya. Memang sih kamu harus tanya, terus kamu harus komunikasi sama orang yang pakai uangnya. Tapi secara umum sih kalau kamu kerja sebagai akuntan itu ya kebanyakan nyatet daripada kamu harus koordinasi nanyain ke sana sini. Ya kebanyakan itu lebih ke urusan pencatatan dan pembukuannya. Akuntan beda sama auditor ya. Kalau auditor itu lebih ke pengecekan sesuai apa enggak pencatatannya, sesuai apa enggak penggunaan uangnya dengan prosedur yang berlaku di perusahaan. Tapi kalau akuntan itu lebih fokus ke pencatatannya aja. Jadi ya bener-bener kerjaannya lebih banyak sendiri. Cocok banget buat introvert. Terus yang keempat ada aktuaris. Jadi aktuaris itu kerjaannya mengaplikasikan matematika, statistika, ekonomi ke dalam bisnis. Ya kerjaannya bener-bener pakai data, angka yang konkret, nggak sembarangan kira-kira. Dan ini tuh kan cocok banget buat para introvert. Jadi mereka itu lebih fokus mengolah data dan mereka ngitung sendiri. Ya mungkin ada beberapa kali mereka akan di-challenge, hitung-hitungan mereka itu dipastikan bener atau enggak, sesuai standar atau enggak. Tapi intinya secara umum, kebanyakan pekerjaan itu mereka selesaikan sendiri. Kalau kamu kerja jadi aktuaris, harus punya isi, metodenya, statistika, matematikanya, tapi tetap aja intinya pekerjaannya banyak diselesaikan sendirian sih. Terus yang kelima ada ekonom. Jadi ini bener-bener yang ekonomi banget ya. Data-data, parameter perekonomian dari negara itu mereka olah buat memberikan satu insight. Ekonom itu mengambil data-data parameter perekonomian negara. Terus mereka bikin proyeksinya negara ini kira-kira bakal seperti apa angka-angkanya. Dan itu digunain oleh misalnya pemerintah langsung atau bahkan perusahaan-perusahaan buat mereka ngelihat kemungkinan kalau misalnya investasi di sini itu kayak gimana. Dan bikin proyeksi itu nggak sembarangan. Nggak bisa kamu dapat cerita dari berita, dari temenmu, itu terus kamu bikin jadi analisamu, itu kredibilitasmu pasti hancur banget. Ekonomi itu harus bener-bener konkret, angkanya ada, dan itu cocok banget buat para introvert. Ya memang sih, jadi seorang ekonom itu katakanlah kayak Pak Faisal Basri. Dia bakal sering mengemukakan proyeksinya kayak gimana, pandangan dia terhadap perekonomian tuh kayak gimana. Tapi secara umum sih, analisa itu tuh dikerjain duluan dan pekerjaannya itu dilakuin sendiri. Mungkin memang sih ada beberapa koordinasi sama orang lain, tapi intinya ekonomi itu harus punya data yang kuat, analisisnya harus kuat, dan itu dilakuin sendiri. Cocok banget lah buat introvert. Terus yang keenam ada design engineer. Design engineer yang dimaksud itu ya bener-bener engineer yang physical ya, kayak misalnya teknik mesin, teknik elektro, teknik instrumentasi, tapi ini khusus di bagian engineering design. Jadi engineering design itu ya yang urusannya sama simulasi, sama AutoCAD, gambar-gambar, itu ya cocok banget buat para introvert. Soalnya mereka itu ngerjain analisanya itu pakai rumus-rumus, terus mereka bikin desainnya. Tapi untuk pekerjaannya, konstruksinya bukan kerjaan mereka. Jadi mereka bener-bener best practice-nya ngambil dari standar, mereka desain sesuai sama permintaan, sesuai sama acuan. Dan itu memang butuh ketelitian yang tinggi. Memang ada koordinasi, tapi nggak setinggi kalau kamu jadi engineer yang di lapangan. Jadi koordinasinya bener-bener koordinasi, oh ini pekerjaannya harus gini-gini, kita bikin harus gini-gini. Nggak sebesar koordinasi dibandingin kalau kamu bener-bener di lapangan, konstruksi, bangun sesuatu, engineer seperti itu harus komunikasinya harus bagus. Tapi kalau kamu di desain engineering, itu nggak harus komunikasinya sekuat itu. Dan itu cocok banget buat kamu para introvert yang betah kerja sendirian, kerja-kerjaan yang detail. Terus yang ketujuh ada data scientist. Ya, data scientist itu salah satu pekerjaan paling seksi di abad ini. Kenapa? Soalnya ya ini pekerjaan teknologi yang butuh kompetensi yang cukup tinggi dan juga cukup banyak. Dari situ, karena bisa dikit jadinya gajinya jadi besar banget. Data scientist ini salah satu pekerjaan yang bagus juga buat introvert, soalnya dia harus ngelakuin analisis data yang sangat dalam, dan semakin tajam analisismu itu kamu semakin kepake, dan semakin kamu punya keahlian di salah satu bidang analisis data, kamu juga semakin mahal ke depannya. Dan itu cocok banget buat para introvert yang detail, rajin, dan juga punya pandangan yang besar terhadap data. Seorang data scientist tuh juga emang harus jago sih mempresentasiin hasil analisis mereka. Tapi kebanyakan data scientist itu ya harus bisa kerja sendirian. Nggak bisa mereka cuma jago ngomong doang. Itu nggak cocok banget sih data scientist. Jadi memang ini pekerjaan yang dilahirkan untuk introvert, biarpun ya memang nggak 100% sendirian. Terus yang ke-8 ada profesi apoteker. Apoteker, ya di mana ada apotek, itu pasti ada apoteker. Soalnya apoteker
apoteker itu kerjaannya ya meracik obat. Meracik obat tentu aja nggak banyak ngobrol kan. Dia kan pasti menerima resep terus meracik obatnya. Memang di beberapa waktu dia juga harus jelasin sih hasil racikannya itu seperti apa, dan mereka juga harus jelasin resep dari dokter itu butuhnya seperti apa itu ke pasiennya. Tapi ya intinya sih kalau apoteker kebanyakan itu kerjanya sendirian, ngeracik obat sendirian, mau di lab atau di bilik apotekernya itu intinya emang kebanyakan pekerjaan apoteker itu diselesaikan itu sendirian, nggak terlalu banyak ketergantungan sama orang lain kecuali dokter yang bikin resepnya. Cocok banget kan buat para introvert. Dan yang terakhir ada dokter hewan. Ya, dokter hewan itu memang profesinya nggak segengsi dokter umum atau bahkan dokter gigi ya. Tapi dokter hewan itu cocok banget buat kalian para introvert. Soalnya dokter hewan itu kan ngobatinya hewan, nggak ngobatin orang. Jadi kamu nggak harus jago ngobrol, jago menenangin pasien, enggak. Ya soalnya pasiennya itu hewan, kamu ajak ngobrol juga nggak mudeng. Jadi dokter hewan itu memang ilmunya itu mirip-mirip sama dokter umum. Cara kerja mereka itu beda banget sama dokter umum. Ya soalnya pasiennya hewan, kamu nggak harus butuh empati yang kuat seperti jadi dokter umum atau bahkan susternya dokter umum. Dokter hewan itu ya lebih nggak butuh ilmu interpersonal karena inter hewani, nggak interpersonal lagi. Jadi kalau kamu introvert dan kamu suka bidang medis, ya kamu bisa sih jadi dokter hewan ini. Karena hewan ini kan butuhnya disembuhkan ya, nggak butuh diajak ngobrol ya. Itu cocok banget buat kamu para introvert yang memang punya ketertarikan di bidang medis, tapi nggak pengen banyak urusan sama orang. Oke, itu kurang lebih list pekerjaan dari gua buat kalian para introvert. Jadi buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa buat like videonya. Buat kamu yang ada pertanyaan, jangan lupa buat tanya aja di komentar. Buat kamu yang merasa konten ini bermanfaat buat temenmu, jangan lupa buat share video ini. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini ya. See you in the next video. Bye-bye.